Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan langsung calon ASN dari Kementerian Perhubungan. Dengan Mbak siapa saya berbicara? Iya, perkenalkan nama saya Liana. Saat ini saya Latsar angkatan 15 kelompok 1. Oke. Kemarin saya sempat lihat channel YouTube-nya Mbak Liana tuh ya. Di situ kan ada nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan nama aneka. Apa sih itu Mbak aneka? Bisa dijelaskan? Oke, setiap ASN kan memang dikasih pembekalan ya mengenai nilai-nilai dasar profesi ASN. Biasanya itu disebut sama aneka. Nah, aneka sendiri itu suatu kepanjangan di mana A-nya itu adalah akuntabilitas, N-nya adalah nasionalisme, E-nya adalah etika publik, K-nya adalah komitmen mutu, dan A-nya itu anti korupsi seperti itu. Eh, Aneka. Bisa dijelaskan satu persatu antara akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Apa sih itu Mbak? Bisa diartikan nggak satu-satu? Tentang yang pertama dulu ya, Oke. akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban yang harus dicapai baik oleh individu, kelompok, atau institusi. Oke. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, eh, di mana di sini terwujudnya nilai-nilai publik seperti itu. Sedangkan yang kedua tadi kan nasionalisme, eh, sering dikumandangkan sih nasionalisme itu apa? Nasionalisme itu adalah sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan, wilayah, Oke. cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Makanya kan Jadi seperti disebut nasionalisme seperti itu. Jadi PNS juga ada jiwa nasionalisme juga berarti ya? Iya, harus itu sih. Kalau sedangkan etika publik apa ya Mbak? Etika publik itu adalah ketentuan dan norma kehidupan di mana yang berlaku di suatu masyarakat atau organisasi. Nah, refleksi dari etika tersebut adalah standar norma yang menentukan mana sih baik, mana sih buruk, mana sih benar, mana sih yang salah gitu. Mengenai perilaku, tindakan, dan keputusan untuk pelayanan publik. Di sini ada selanjutnya komitmen mutu. Oke, apa itu komitmen mutu? Komitmen itu adalah janji ya. Oke. Sedangkan untuk kepanjangan komitmen mutu itu sendiri adalah janji pada diri kita sendiri nih atau pada orang lain yang tercermin dalam suatu tindakan untuk menjaga mutu dari kinerja pegawai dengan meningkatkan inovatif dan kreativitas. Jadi seperti itu. Ini yang lagi apa ya menggugah hati saya yaitu adalah anti korupsi. Kan itu anti korupsi sudah dikumandangkan tuh Mbak di mana-mana oleh pemerintah dan semuanya itu bilang kita harus anti korupsi. Tapi kenapa ya Mbak kok apa ya namanya masih dilakukan gitu? Bisa dijelaskan nggak anti korupsi itu apa? Korupsi itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi atau yang ilegal dengan hak-hak dari pihak lain seperti itu, dan berlawanan dengan kewajiban. Nah, kenapa sih anti korupsi korupsi itu masih melanglang buana lah istilahnya ya? Emang korupsi dari dulu itu memang ada, dari dulu sampai sekarang pun itu merupakan budaya gitu ya, nggak hanya di Indonesia tetapi di luar negeri juga ada gitu. Nah, cara yang perlu dilakukan adalah pendekatan yang dipakai itu adalah pendekatan hukum seperti penegakan hukum, aturan hukum, atau aparat hukum, di mana penegakan hukum itu setidaknya memberikan hukuman yang lebih berat kayak yang di luar negeri itu pernah saya dengar itu ada hukuman mati bagi koruptor. Nah, ini kan ada memberikan suatu efek jerah seperti itu. Tapi selanjutnya dalam bidang pendekatan bisnis nih, mengadakan kompetisi sehat dengan kinerja di mana setiap karyawan itu melakukan pekerjaan semaksimal mungkin sehingga diberi adanya intensif bagi karyawan tersebut sehingga tidak ada korupsi. Intinya itu memperkecil
ruang lingkup dari Intinya korupsi. menekan korupsi Ya, gitu ya, menekan korupsi seperti itu. Dan juga bisa dilakukan pendekatan pasar. Contohnya bagi dunia bisnis nih, menciptakan kompetisi yang sehat antara penyedia barang dan jasa sehingga perlombaan menunjukkan kinerja baik seperti itu, supaya dipilihlah pelayanan yang baik yang mana sih. Jadi fair kayak gitu, Mbak. Oh, jadi seperti itu. Iya. Cukup menarik juga ya Mbak dari dasar-dasar profesi asli ini ya. Mm-mm. Tapi mungkin dari sini dulu ya Mbak ya percakapan kita, dan mungkin saya juga lebih jelas dari yang dijelaskan dengan Mbak Liana. Terima kasih, mungkin perbincangan kali ini kita sama Mbak Liana dari sini dulu, nanti kalau ada waktu kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye wabarakatuh. bye.